Ngaten nggih, ibu-ibu monggo tadi yang akan bertanya atau tidak ada pertanyaan. Oke, monggo. Oke. Ini Ustazah Titin, beliau koordinator TPA Kampung Quran. Berarti mah. Kamu terus kita enggak dulu. Ya, kita gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi. Ya, gitu. Ya, perkenalkan nama saya Titin dari TPA Kampung Quran. Saya cuma minta trik cara-cara. Nah, ini gimana menumbuhkan motivasi ke tim teman-teman. Misal saya misalnya lagi harus ada pertemuan koordinator, kok kebetulan saya lagi nggak bisa, itu langsung siapa yang mau menggantikan saya, itu langsung pada berlomba-lomba. Saya gitu loh. Nah, itu masih realitanya memang masih nunjuk-nunjuk, ada kadang yang ditunjuk-tunjuk masih belum siap. Nah, seperti itu. Terus ini misalnya ada ini harus mendelegasikan misalnya ada halakoh apa lagi itu harus mengirimkan. Nah, itu tuh kok nggak mudah gitu Umi. Jadi minta trip untuk memotivasi teman-teman itu. Matur nuwun Ustazah. Kurang keras sepertinya ya. Oh ya, sudah keras. Pakai ini aja. Ini biar nempel. Ya. Baik. Yang pertama yang jadi koordinator sabar. Ya. Karena itu pasti butuh tahapan. Terus satu. Ya. Yang kedua, monggo sareng-sareng. Ya. Yang bukan koordinator monggo sareng-sareng. Abi bisa ngasih jawaban nggak ya, Bi? Biar semangat gitu ya, Bi ya. Iya, bertahap Pak, bertahap. Karena Latifah juga dulu nggak langsung begitu. Ya, bertahap. Bisa lagi mikir, karena kan dua-duanya dengar ya kan. Iya. Pertama, mudah-mudahan nanti ada forum sharing, ada forum sharing, ya, sehingga kemudian mungkin ada alasan apa dan apa kenapa nggak ngaco. Sebenarnya pengen tapi nggak berani angkat tangan. Mungkin dibilang apa dan apa, gitu ya, mungkin begitu. Nah, atau apa dan apa. Ya, jadi kalau koordinator seperti itu pertama. Nah, terus berarti saya bertanya nanti ke teman-teman, coba ya. Ini forum sharing bukan ya? Kalau di sini memang biasanya kalau di mana kita forumnya sedang ini lama, biasanya di sini pagi sampai sore gitu ya. Ada yang menginap juga begitu. Coba, Ustazah boleh nggak? Ustazah yang sudah saling kenal ya. Kenapa? Kenapa ya kamu tuh kalau suruh ngaco nggak mau? Coba tanya ke samping. Coba tanya kenapa? Ya, nah, baik. Nah, sehingga begitu. Nanti tahapannya kita perlu bonding, ya. Nah, itu ngajar anak sekarang, ustazah sekarang juga, ustazahnya kan ustazah produk tahun berapa? Angkatan berapa berarti? Iya, ya. Nah, ustazah produk lama pun ustazahnya sudah pegang HP, udah dapat informasi dari sini. Ini jelas bermanfaat tapi juga menantang sekali buat kita, betul? Yeah. Jadi jawabannya panjang insya Allah ya. Tapi saya senang Ustazah bertanya, hebat sekali, Masya Allah, luar biasa. Yakin gak Ustazah nggih? Pokoknya begitu. Latifah manyun biasa. Jadi untuk bisa bilang, Fah lari, itu tidak langsung. Panjenengan kenal berapa ya? Berapa bulan dengan teman-teman ini? Kenalnya sudah baru berapa? Gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita senang dengan panggilan dakwah. Wah, seperti itu ya. Nah, ibu-ibu perhatikan. Kerennya pengajar nih, Bu. Kerennya orang alim gitu.
Ya, kerennya orang alim. Yang pertama, Bu, ibu-ibu tahu mati syahid kan? Mati syahid itu gimana coba? Mati syahid itu seperti mana, contoh yang paling gampang? Palestina, ya kan? Ibu-ibu itu darahnya orang yang mati syahid itu segitu luar biasa mulianya. Dan ibu-ibu, saya beritahu bahwa tintanya para ulama itu lebih utama dari darahnya para syuhada. Terus ini tintanya para ulama. Jadi ulama yang nulis kitab itu, ya, itu tintanya lebih utama dari darahnya para syuhada. Pertanyaan kita mati syahid ke Palestina aja nggak berani. Ulama bukan. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, paling tidak kita orang yang ngacung tangan ketika kita diberi kesempatan untuk mewakili kiroati misalkan atau metode umi itu. Metodenya apa? Iya. Karena apa? Besok apa persaksian kita di hadapan Allah ketika penduduk Bantul nggak bisa baca Quran? Paling tidak, ya Allah, panjenengan lihat, panjenengan pirsa, kula nate acung tangan agar kemudian lare-lare anak-anak di Bantul bisa baca Quran. Karena kita bukan ulama, kita bukan tadi pejuang-pejuang di Palestina, kita bukan siapa-siapa, orang kaya kita juga bukan. Jadi sedekahnya acung tangan. Sedekahnya apa, Bu? Siapa berangkat? Saya. Ayo saya bertanya. Siapa berangkat? Jenengan acung semua. Siapa berangkat? Saya. Ulang lagi. Siapa berangkat? Saya. Satu kali lagi. Siapa berangkat? Saya. Kira-kira begitu. Itu acung tangannya jadi saksi. Ini baru tasyabuh. Tasyabuh birrijal. Menyerupai laki-laki menikah haram. Tapi tasyabuh bil ulama. Mirip-mirip ulama. Itu jadi catatan amal. Masya Allah. Ngaten ya Ibu. Tapi saestu, kulo saestu bangga sekali dengan panjenengan. Pasti susah sangat. Saya memang lelah di sini. Kadang tidur jam 3, kadang sama sekali nggak tidur. Masuk rumah jam 2. Abi udah bangun, saya baru mau tidur dan segitu kayak gonta-ganti seperti itu. Nah, tapi ibu-ibu, saya yakin bahwa ibu lebih capek dari saya. Panjenengan lebih susah dari saya. Kenapa? Karena berjuang di masyarakat itu memang susah sekali. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini penutupnya, sangat suka terhadap masyarakat yang bersabar dengan disakiti. Saya ulang. Rasulullah sangat suka dengan orang yang mau bergabung, mau bermuasyarah, mau berkumpul dengan masyarakat dan bersabar dengan disakitinya. Rasulullah suka sekali. Jadi kalau yakin panjenengan semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disia-siakan, yang sabar. Yang sabar. Kalau koordinatornya agak cerewet sedikit, namanya saja koordinator. Kalau nggak ngomong nanti gimana? Ya, yang jadi koordinator tadi kalau agak lembek-lembek dikit, namanya memang tadi, tim. Jadi seperti itu. Ini perjalanannya masih panjang. Kalau 10 tahun berarti nanti insya Allah. Dan yang dilihat bukan hasilnya, yang dilihat adalah usahanya, prosesnya. Cukup nggih Abi nggih, saya agak maraton begini nanti sama Abi nggih Ustaz nggih. Dilanjutkan oleh Abi, panjenengan nanti boleh bertanya apa saja, saya sudah sangat senang. Apa itu? Di mana? Oh, monggo, silakan. Iya, monggo. Iya. Begitu. Belum dihidupkan ya, tidak apa-apa. Nah, ngaten nggih Ustaz nggih, mungkin bermanfaat. Gimana, lihat saya semangat atau melempem? Semangat, ya. Jadi kalau pengen melahirkan murid-murid yang semangat, maka kitanya harus bagaimana Ustazah? Semangat. Kitanya harus gimana? Semangat. Semangatnya cuma kayak gini, ya. Semangat itu bisa dengan jalan pelan karena
pelan sapa saya dengan beliau. Mbak Abi ikut ini. Jadi beliau lambat, jalannya pelan, tapi dia orang yang semangat. Ya, jadi tadi pagi kalau Mbak Ganda nggak mau, padahal biasanya minta. Gitu teman-teman semuanya. Ada Abi, ada Umi, insya Allah di sini kita insya Allah akan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. 24 jam ya, ada pertanyaan fikir, akidah atau apa. Nanti kita ini kosong, Abi kosong nih, pokoknya di sini kalau ini mau diantar ke Bantul tuh, latifah seperti itu ya kan. Orang lain sulit hubungin Abi malah meluangkan waktu. Jadi luar biasa tepuk tangan dulu. Ya, silakan, ya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti makan paginya sukses ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Satu kebahagiaan tersendiri saya kerauhan insyaallah hamba-hamba Allah yang mulia. Jadi ini betul-betul menjadi kemuliaan bagi kita, bagi kami yang mudah-mudahan kemuliaan ini semakin menambahkan keberkahan insyaallah bagi kami. Mohon maaf kalau kami apa adanya, Bapak Ibu para ustaz-ustazah. Ini kan ustaz-ustazah semua nggih, yang sehari-harinya mengajar. Pertanyaannya, kita mengajar itu untuk apa, ustaz-ustazah? Kenapa kita mengajar? Apa target mengajar? Banyak orang yang mengatakan mengajar untuk sukses. Betul atau salah, Bapak Ibu? Kan sukses itu sudah menjadi target di mana-mana. Pokoknya kita ngajar ini harus sukses. Salah enggak? Salah aja ya Ustaz. Salah. Loh, kalau salah terus yang benar apa? Kita mengajar itu tidak untuk sukses, tapi kita mengajar untuk mulia. Iya, kita mengajar untuk mulia. Kenapa targetnya mulia? Karena orang sukses itu apa? Pasti mulia? Belum tentu. Iya. Sukses belum tentu mulia. Iya. Wah, itu pesantren sukses sekali. Ya, melahirkan hafizah semisal. Semuanya sekali khatam itu sampai ada 1000 orang. Itu sukses. Tapi wal'iyadzubillah, Quran sendiri, ya, hadis Rasul, banyak yang ada hadis Rasul yang mengatakan Quran itu bisa menjadi
hujjatun lana, bisa menjadi hujjatun alaina. Quran itu bisa mengangkat derajat manusia, memuliakan manusia, tapi mungkin pula Quran itu menghinakan manusia. Nah, sehingga bagi kita target itu tidak semata-mata sukses, tetapi memang mulia. Karena kalau sudah mulia, pasti menyukseskan. Kan kita tidak ingin ya, ada orang mengatakan Allah apaan, dia memang fasih ya. Baca Qur'annya tuh fasih gitu. Tapi kalau soal gosip jauh lebih fasih. Nah, ini kemuliaan atau kehinaan? Tapi bahwa dia fasih baca Quran itu menunjukkan sukses nggak? Sukses, karena baca Qurannya fasih. Tapi kalau lebih fasih ngerasani, nah itu kan Qurannya tidak menjadi hujjatun lana, tapi hujjatun alaih, ya, tidak menjadi hujjatun lahu, tapi menjadi hujjatun alaihi. Nah, para ustaz sekalian, jadi kalau mulia itu pasti menyukseskan. Iya. Jadi targetnya adalah mulia. Ya, targetnya mulia. Dan kalau bicara soal mulia, peluang mulia itu ada pada amal mengajar. Betul? Tidak ada aktivitas hidup yang lebih memuliakan, maaf, ini keliru. Tidak ada aktivitas hidup yang lebih memuliakan, melebihi mengajar. Makanya tadi kami bahagia karena kedatangan orang-orang mulia. Apalagi ngajar Quran. Yang Rasul sudah dengan sangat jelas mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar, mengajar. Wah, itu aktivitas yang amat sangat luar biasa. Tapi kan tidak akan mungkin ada belajar Quran kalau tidak ada yang mengajar. Apalagi yang diajar oleh para ustadz adalah Al-Quran. Saya ingat dengan kalimat yang terinspirasi dari Umar bin Khattab. Jadi beliau itu mengatakan begini, Bapak Ibu, saya belum tuliskan tapi saya masih ingat. Nahnu qaumun, kami adalah kaum. Ya. A'azzanallahu bil Quran, yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran. Famani betaghaina, maka siapapun yang mencari al-izzata, kemuliaan, siapapun yang mencari izzah, kemuliaan, bi ghairihi, dengan tanpa Al-Quran, dengan tanpa Al-Quran, adzallallahu, Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan orang-orang yang mencari kemuliaan dengan tanpa Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu kemuliaan. Al-Quranul Karim itu sudah menunjukkan Qurannya saja mulia. Dan ustadz memilih untuk menjadi pengajar Al-Quran. Wah, itu sudah, ya, itu kemuliaan yang amat sangat luar biasa. Karena kalau bicara tentang Al-Quran, ustadz, Quran itu apa? Tentu banyak pengertian yang kita bisa gali. Salah satunya, Quran adalah tetes embun kebenaran yang Allah teteskan ke bumi untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan menjadi pohon-pohon kemuliaan yang ujungnya menyentuh sampai ke langit. Jadi nggak ada rendahnya, nggak ada hinanya menjadi pengajar Al-Quran.
Ngurip pesantren Al-Quran. Yayasan yang bergerak di bidang Al-Quran. Wah, itu sudah, ya. Andai saja semua orang faham tentang kemuliaan Quran. Asli Bapak Ibu, semua orang pasti akan iri dengan para pengajar Al-Quran. Iri seiri-irinya. Dan itu hampir bisa dipastikan betapa mereka iri cemburu kepada ahli Quran. Kalaulah tidak cemburu, tidak iri kepada ahli Quran, ya para pengajar Quran, kalau mereka tidak iri di dunia, pasti nanti mereka akan iri di akhirat. Pasti mereka akan iri di akhirat. Ya. Tapi ini kecil-kecilan kalau seandainya ya Ustazah, mungkin saya pernah sampaikan ini, ditelepon oleh teman dulu sama-sama kuliah atau sama-sama sekolah gitu. Ya, karena teman kan ya beraku kamu ya. Kamu sekarang di mana? Ustazah nanya ya. Ya sekarang alhamdulillah ini saya kerja di mana? Di perusahaan, ya, perusahaan modal asing. Oh, sekarang jadi orang kantoran, iya. Ya, biasa kalau sesama teman kalau sudah kerja biasanya yang ditanyain apa Ustazah? Gaji. Ustazah nanya berapa jadi pegawai di kantor PMA gitu. Nah, nggak banyak, cuma 10.000 kok. 10.000 apa? US dollar. Udah di kepala ini langsung ngitung ya. $1 berapa sekarang? 17. Udah 17 ya? Yalah 17.000. Berarti kalau 10.000 US dollar 17.000, nolnya 3 tambah 0 16 ya, katakan 16.000 kan nolnya 3. Tambah 10.000 nolnya 4. Iya. 03 tambah 04 jatuhnya berapa? 160 juta sebulan. Terus langsung ingat berapa saya jadi guru Quran sebulan. Gimana rasanya? Iri nggak? Nah, ini ujiannya. Sejauh mana kita tetap menjunjung tinggi Al-Quran. Iya, karena saya tujuan jadi pengajar Quran itu untuk menjunjung tinggi Al-Quran. Dan Al-Quran menuntun kita untuk tidak merasa cukup menjadi manusia yang benar atau baik semata, tapi mengharuskan kita menjadi manusia yang mulia. Ya, itulah Al-Quran. Jadi dengan guru Al-Quran, insya Allah peluang untuk menjadi manusia mulia itu tinggi. Ya. Karena kelak nanti akan kita jumpai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang benar itu ada enggak? Orang benar ada? Ada, tapi adanya dalam teori. Adanya dalam teori. Tapi prakteknya nanti ada dua kemungkinan. Orang benar yang tidak benar atau orang benar yang mulia. Ada orang benar yang nggak benar. Benar memang, tapi nggak benar. Atau orang benar yang mulia. Contoh, orang yang fanatik dengan pendapatnya itu merasa benar nggak? Karena dia fanatik, dia menganggap yang lain salah. Nah, itu orang benar yang benar atau orang benar yang nggak benar? Orang benar yang nggak benar. Karena dia mengklaim dirinya yang benar, yang lain salah. Tapi bayangkan kalau kita sudah punya pendapat,
Tapi kita menghargai pendapat yang lain. Kita orang benar yang apa? Yang mulia. Iya. Saya melihat betul ya Allah betapa mulianya ini imam nih. Salat subuh di stasiun Gambir. Iya. Kan imamnya terserah siapa, nggak ada imam tetap di stasiun. Nah, pada saat imam ini mau memulai salat, beliau nanya dulu, maaf bapak-bapak biasa kunut nggak? Banyak yang bilang kunut. Terus beliau bilang, saya sebenarnya nggak kunut, tapi karena bapak-bapak kunut, insya Allah nanti kita kunut. Beliau orang apa? Orang benar yang mulia. Ya. Orang baik. Ada nggak orang baik? Ada. Tapi ada dalam teori. Ya. Kalau dalam kenyataan ada dua kemungkinan. Ada orang baik yang nggak baik. Ada orang baik yang mulia. Siapa orang baik yang nggak baik? Orang baik yang nggak baik adalah orang yang berbuat baik tapi hitung-hitungan dengan kebaikannya. Saya kan udah baik, kenapa saya dapat begini? Bapak, Ibu, ya, Ustaz, Ustazah nolong orang. Itu Ustaz, Ustazah orang baik nggak? Orang baik. Tapi yang ditolong kok membalas kebaikan dengan keburukan? Ustaz, Ustazah senang atau kecewa? Kecewa. Loh, padahal kalau kita berbuat baik, kita orang baik, dengan kita berbuat baik ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Yang kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu nilai kebaikannya dikurangi atau dilipat gandakan oleh Allah. Nah, terus kecewa kenapa? Itu berarti menunjukkan kita orang baik yang tidak baik. Ya. Tapi bayangkan kalau kita berbuat baik dibalas dengan keburukan, ini kan pahalanya semakin banyak. Kita senang nggak? Senang. Ya. Ini kalau saya lihat ustaz-ustaz kan orang-orang baik semua, betul? Iya, tapi udah orang baik lah. Tapi Bapak Ibu lebih semangat mana? Berbuat baik kepada orang yang baik atau orang yang nggak baik? Lebih semangat ngajarin santri yang nurut atau yang nggak nurut? Kalau ngajarin santri yang nurut ada pahalanya? Ada. Yang nggak nurut? Mana yang lebih besar pahalanya? Itu sebenarnya nilai-nilainya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ngajarin kita untuk menjadi orang mulia. Jadi Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah sekalian, inilah mengajar. Nah, kalau tadi bicara soal untuk apa mengajar, nah sekarang kita sampai pada apa itu mengajar. Karena ternyata pengertian kita tentang mengajar itu masih permukaan. Ya, masih permukaan. Ya. Ini kalau waktunya ada sih Ustaz, kita nanya selama ini pengertian kita tentang mengajar itu apa? Ya. Ini kalau pelatihan bisa lebih rinci. Tapi globalnya begini, manakah yang lebih tepat? Ya, ini kita ingin menyelami. Selama ini kita memahami mengajar yang mana? Manakah yang lebih tepat? Mengajar adalah berbagi ilmu, memberi ilmu, atau mengilmukan santri. Mana yang lebih tepat? Berbagi ilmu. Berarti ibu, ustaz, ustazah punya ilmu dibagikan. Kalau sudah dibagikan,
Udah selesai. Saya udah ngajar. Ilmunya sudah dibagikan. Betul? Memberi ilmu sama. Sama. Bedanya di mana? Kalau berbagi merasa ilmunya sudah dibagi. Ya, kalau memberi berarti ilmunya ya diberi. Dibagi sama diberi beda atau sama? Kalau berbagi berarti semuanya dikasihkan enggak? Enggak. Kalau memberi semuanya dikasihkan. Atau yang ketiga, mengilmukan santri. Mengilmukan santri maksudnya apa? Menjadikan santri itu ilmu. Menjadikan santri itu berilmu. Berilmu itu ya berarti santri itu adalah ilmu. Menjadikan santri kita itu adalah ilmu. Sehingga keseluruhan santri itu adalah ilmu. Maka sebenarnya mana yang lebih tepat di antara tiga pengertian ini? Mengilmukan santri. Menjadikan santri itu ilmu. Menjadikan santri itu adalah ilmu. Jadi kalau memberi ilmu, orang melihat santri itu sebagai ilmu atau sebagai santri? Santri. Iya. Tapi kalau mengilmukan santri, setiap kali orang lihat santri, selalu yang ada di kepalanya adalah ilmu. Maka kalau yang disampaikan adalah Quran, ngajar Quran itu berbagi Quran, memberi ilmu tentang Quran atau mengqurankan santri. Mengqurankan santri. Sehingga santri itu ya Quran berjalan. Dan dunia sangat membutuhkan. Dunia sangat membutuhkan santri-santri yang berhasil diqurankan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau bicara soal ilmu, tidak ada satupun yang bisa membuat siapapun mulia kecuali dengan ilmu. Iya. Sehingga memang ilmu itu identik dengan kemuliaan. Laisat karamah illa bil ilmi. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan ilmu. Apalagi ilmunya Quran. Wah, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. Ya. Nah, kalaulah tugas pengajar itu mengilmukan santri, ya, dan ilmu itu adalah kemuliaan, ya, maka mengilmukan santri itu sama dengan memuliakan mereka. Yang dimaksudkan memuliakan mereka artinya menjadikan santri manusia yang mulia. Dan ujung-ujungnya tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan Al-Quran. Ya. Nah, karena itu para ustaz-ustazah ini karunia betul ya. Allah memilihkan ustaz-ustazah ya menjadi guru Al-Quran. Karena sebenarnya yang membuat manusia mulia itu siapa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Ya. Kalau berdasar ayat ini berarti sebenarnya yang mengajar Al-Quran kepada manusia itu siapa? Kalau berdasar ayat ini, Allah. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Tapi apakah Allah mengajarkan Quran langsung kepada manusia yang Allah ciptakan? Enggak. Allah ajarkan lewat ustaz-ustazah. Berarti semua guru Al-Quran, semua guru Al-Quran itu sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apa yang sebenarnya itu sudah menjadi janji Allah untuk mengajarkan Al-Quran. Bahasa lainnya kan mewakili.
Berarti guru Quran itu mewakili siapa? Mewakili Allah. Karena Allah yang mengajar Al-Quran. Terus Allah memilih ustaz-ustaznya sebagai pengajar Al-Quran. Itu kan mulia yang amat sangat luar biasa. Iya, kemuliaan yang amat sangat luar biasa. Iya. Nah, bicara soal mulia, Ustazah, Allah kan sudah bertitah nih, walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Siapa bani Adam? Manusia. Berarti memang manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Kalau yang memuliakan Allah itu pasti atau mungkin? Pasti. Kalau yang memuliakan Allah itu sementara atau selamanya? Selamanya. Berarti kalau boleh kita simpulkan berdasar ayat ini, mulia adalah kodrat dan fitrah hidup manusia. Karena yang memuliakan manusia Allah. Berarti kan kemuliaannya melekat pada diri manusia. Kapanpun dan dimanapun manusia adalah sosok yang mulia. Jadi kita dengan kemuliaan itu, sebenarnya kalau digambarkan, Bapak Ibu pernah nggak bercermin? Pernah. Waktu bercermin, ngelihat siapa di cermin? Ngelihat saya. Iya. Saya dengan yang di cermin sama nggak? Maka kita dengan mulia adalah seperti cermin. Saya adalah mulia, mulia adalah saya. Dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seperti ini betul-betul akan terbangun kalau kita menjadikan Quran itu sebagai cermin kehidupan. Jadi apa yang baik menurut Quran itu menjadi kebaikan saya. Apa yang buruk menurut Quran itu bukan saya. Nah, sekarang bayangkan, ya, kalau bercermin kan mesti wajahnya sama, betul Bapak Ibu? Iya. Tapi bayangkan kalau bercermin begini, kira-kira kita terima nggak, Pak? Siapa ini? Iya. Ini yang muda-muda, ya. Pas bercermin lihat di cermin kok tua. Ya. Mau terima nggak? Nah, iya. Atau walaupun sudah sepuh gitu ya, kalau pas bercermin kelihatan muda, senang atau kaget juga? Nah, Quran itu sekali lagi adalah cermin kemuliaan. Cermin kemuliaan kita ada pada Al-Quran. Ya. Bayangkan kalau seandainya ya, Bapak bercermin, pegang papan tulis kecil, tulisannya yes. Tapi pas dilihat di cermin kok tulisannya no. Kaget nggak? Mungkin nggak ini terjadi? Kalau cermin beneran nggak akan mungkin. Tapi kalau dalam kehidupan, betapa banyak manusia yang merasa dirinya mulia, namun kemuliaan menolak dirinya. Ada nggak orang yang membangun kemuliaan dengan harta? Apakah Quran menerima dia sebagai orang mulia? Ya. Ada nggak orang yang membangun kemuliaan dengan jabatan? Sehingga kemudian dia sombong dengan jabatannya. Apakah Quran menerima? Enggak. Nah, kita ingin kalaulah kita mulia itu mulia menurut Quran. Kan nggak enak ya kalau istilah Jawa mulia itu kan mulio. Iya. Ada orang mulio tapi si mulionya bilang no. Mulio no. Kan nggak enak ya. Dia bilang mulio, Quran bilang no. Nggak enak. Iya. Kan kita enak bilang mulio, Quran yes. Anda memang
jadi orang mulia. Dan jadi guru Quran itu mulia nggak Bapak Ibu? Mulia. Lantas kenapa kita tidak merasa mulia, minder jadi guru Quran gitu? Alah, tahu gini mendingan kenapa ya saya kok nggak ikut dia aja kerja jadi pegawai di PMA. Padahal IP-nya di bawah saya di atas dia loh, IP-nya dia di bawah saya. Nggak baik kita Quran segala galanya. Nah, ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang murung pas bercermin gitu ya. Yang dicermin malah gini. Ada nggak? Nggak ada lah kalau cermin beneran. Tapi kalau cerminnya Quran, iya, kita lihat betapa banyak manusia yang merasa dirinya mulia, namun kemuliaan memperhinakan dirinya. Ya, orang-orang yang sombong itu kan merasa dirinya mulia, tapi Quran memperhinakan orang-orang yang sombong. Orang yang ria kan merasa juga dirinya mulia, tapi Quran memperhinakan orang-orang yang ria. Berharap kepada manusia itu kan rasanya, wah, saya dekat dengan menteri, saya dekat dengan pejabat, rasanya mulia. Ya, tapi Quran enggak. Ya, justru kemuliaan itu ketika dekat dengan Al-Quran. Nah, ustaz-ustazah sekalian, ya, ini kita singkat saja. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga kemuliaan? Bagaimana caranya? Ya, menjadikan kemuliaan itu sebagai diri kita. Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia, dan Allah sudah menetapkan kalau manusia itu makhluk mulia. Allah merancang manusia menjadi makhluk mulia itu dengan dua software. Iya, ada akal, ada hati. Allah sudah berfirman di surat An-Nahl ayat 178, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Apakah Allah membiarkan kita tidak tahu apa-apa? Enggak. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan untuk kalian as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idah dan af'idah. Dan di dalam af'idah itu ada akal, ada hati. Tujuannya Allah sudah tetapkan, tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur pertama atas pendengaran, berarti kita mendengar. Bersyukur atas penglihatan, berarti kita melihat. Kalau bersyukur atas akal, wujud syukur atas akal apa, Bapak Ibu? Ustaz-ustazah? Ridho. Jadi wujud syukurnya kita atas karunia akal adalah ridho. Kalau hati, wujud syukurnya ikhlas. Dan ini desain yang luar biasa Allah menciptakan kita manusia. Dengan akal kita ridho. Ridho menerima semua kenyataan hidup sepahit apapun dengan pikiran lapang. Menerima semua kenyataan hidup sepahit apapun dengan pikiran lapang. Itulah yang dimaksudkan dengan ridho. Iya. Itu yang dimaksudkan dengan ridho. Sehingga ridho itu, ya, para ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keniscayaan hidup bagi siapapun yang selalu mensyukuri nikmat akal. Jadi kalau ada orang sampai tidak ridho dengan kenyataan hidup, itu artinya dia tidak menggunakan akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya. Karena kalau orang menggunakan akalnya, itu nggak ada pilihan lain atas semua kenyataan hidup kecuali ridho. Iya, kecuali ridho.
Yang tadi kita contohkan, nolong orang 1 juta. Bukannya terima kasih, malah mencaci maki. Dasar pelit, nolong cuma 1 juta. Buat apa ini? Tapi tetap dikantongin. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu jadi orang kere, jadi orang miskin, biar tahu rasa. Masuk kepikiran nggak? Nah, apa yang kemudian terpikir pada diri kita? Apa yang terpikir? Ridho atau nggak ridho? Nggak ridho. Kenapa kok milih nggak ridho? Padahal yang tadi kita sampaikan, gara-gara dia membalas kebaikan kita dengan keburukan, pahala kita nolong dia dikurangi atau dilipat gandakan? Loh, kalau tahu dilipat gandakan terus nggak ridho, itu berarti menggunakan akal nggak? Dia nggak berpikir, betul? Ya. Dan itu banyak sekali. Contoh ini kalau dalam keluarga ya, Nun Sewu. Ibu ada istri dibentak, dimarahi oleh suaminya. Ya. Atau ada suami yang dijewer istrinya. Biar adil dua-duanya. Ibu kalau dibentak, dimarahi oleh suami, itu ridho enggak? Enggak ya, baik. Sekarang kita buat ininya, buat narasinya. Nah, rupanya ibu mertua si istri ini tahu. Nah, ini ibu mertuanya. Kalau menantunya sering dibentak oleh anaknya. Akhirnya ibu mertua ini bilang sama menantu, "Nduk, ibu ikut prihatin dengan keadaanmu, suka dibentak, dimarahi oleh si anak, si suami. Ibu sebenarnya udah mengingatkan suamimu itu, kamu itu sudah punya istri baik kok dibentak, mau disayang. Nah, anak saya udah janji kalau nggak akan membentak lagi kamu. Nah, nanti kalau si suamimu membentak lagi kamu, ibu janji akan ngasih kamu uang 100 juta. Karena memang mertuanya kaya. Jadi kalau suamimu membentak, ibu janji akan ngasih kamu uang 100 juta. Para ustadz-ustadzah setelah mendengar janji dari mertuanya, si istri ini jadi takut nggak ketemu suaminya? Mindsetnya berubah ya. Mindsetnya berubah. Iya, ditunggu justru kapan marahnya. Dan kalau suatu saat ternyata si suami ini betul-betul membentak, maka kira-kira wajah istri murung seperti ini atau berubah seperti ini? Yang mana kira-kira Ustazah? Ya, berubah jadi senang. Kenapa senang? 100 juta. Jadi dimarahi ridho enggak? Betul. Iya. Nanti dimarahi lagi? Ridho lagi. Betul. Kok tumben ya nggak marah-marah? Berarti sebenarnya ridho itu terjadi karena apa? Ridho terjadi karena luasnya keyakinan kita bahwa apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah kebaikan Allah semata. Di situ ada kebaikan Allah. Dalam kasus tadi, dalam marahnya suami ada kebaikan ibu mertua.
Maka itu yang membuat si istri tadi nggak takut dimarahi karena yakin ibu mertuanya mau ngasih uang 100 juta. Nah, sekarang Ustazah, kita yakin nggak bahwa di balik takdir itu ada kebaikan Allah? Yakin? Baik, kalau betul yakin kita coba. Ini kan kita sedang bercermin kepada Quran. Kan awalnya Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Iya. Nah, fa in karihtumuhunna. Ini kan berlaku suami istri. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau tidak menyukai apa yang ada dalam pasangan hidupmu, ada yang tidak engkau sukai, fa'asa an takrahu syai'a. Maka boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal yang ada pada pasangan hidupmu, wa yaj'ala, tetapi Allah jadikan, wa yaj'alallahu, Allah jadikan fihi, di dalam satu hal yang tidak engkau sukai itu, Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Satu hal yang tidak disukai dari pasangan hidup, ada kebaikan yang banyak. Kalau yang tidak disukai, satu. Kalau yang tidak disukai, dua, berarti kebaikannya tambah banyak. Kalau ada tiga, lebih banyak. Berarti semakin banyak yang tidak disukai dari pasangan hidup, itu berkah atau masalah? Betul. Jadi kalau dibentak suami, ingatnya apa? Khairan katsira. Dibentak lagi, khairan katsira. Dibentak lagi, khairan katsira. Iya, iya, berlaku berkebalikan, betul. Maka ini berlaku sebenarnya tidak hanya di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan juga. Iya. Ini sama-sama menghidupkan yayasan Maqamun Amin. Iya. Banyak kesulitan. Kalau ada kesulitan berarti di situ ada khairan katsira. Ada lagi khairan katsira. Kok salah faham semisal dia kok manyun ke saya. Nah, dalam manyunnya dia ada apa? Khairan katsira. Kok semua manyun? Berarti enak nggak kita kalau berpegang pada Quran begini? Enak. Kelas ribut. Khairan katsira. Betul? Iya. Pas masuk ke kelas, ternyata kosong. Pada kemana ini? Khairan katsira. Iya. Ngajar santri nggak bisa-bisa. Khairan katsira. Di dalam hal yang tidak kita sukai, di situ ada khairan katsira. Nah, berarti kuncinya apa, Ustazah? Kuncinya adalah ketika kita siap menghadapi yang tidak kita sukai. Nah, untuk siap butuh apa? Butuh prinsip, saya siap susah, saya mau susah. Selama ini kita lebih siap susah atau lebih siap senang? Nah, ini yang jadi problem memang. Jadi problem manusia itu sebenarnya akarnya adalah karena kita hanya ingin senang, hanya mau senang, hanya siap senang. Nggak mau susah, nggak suka susah, nggak ingin susah. Ini problem yang memang harus segera diatasi. Harus segera diatasi. Karena kalau berjuang untuk sama-sama susah, bukan mencari senang. Berjuang itu tidak untuk cari senang, tapi cari susah. Jadi kalau ketemu susah, sama dengan ketemu khairan katsira. Tapi ngomong-ngomong, Ustazah lebih suka senang atau lebih suka susah?
Iya. Karena memang ngobatin yang penyakit ini agak susah. Karena kadang ingin senang itu sudah sedemikian dalam masuk menjadi alam bawah sadar. Contoh, saya sakit. Ketika sakit pengennya apa? Nah, itu udah kelihatan. Kenapa pengennya sembuh? Sakit nggak enak, sembuh enak. Padahal sakit itu takdir bukan? Takdir. Mungkin nggak Allah ngasih takdir tanpa ada maksud? Enggak. Berarti kan Allah ada tujuan ngasih kita sakit. Apa tujuan yang paling nyata kalau kita dikasih sakit? Apa? Istirahat. Kalau kita sakit, berarti kesempatan kita untuk sabar. Sakit musibah bukan? Musibah. Kalau musibah berarti peluang untuk sabar. Betul? Iya, sampai nggak terpikir bahwa itu kesempatan untuk sabar. Dan kalau kita mau bandingkan sabar dengan sembuh, itu sebenarnya lebih berharga mana? Padahal sudah tahu lebih berharga sabar. Tapi kenapa ketika sakit nggak ada pikiran sabar, yang ada pikiran sembuh? Kalau Bapak Ibu ditawarin batu kerikil sama batu intan, itu langsung pilih mana? Kepikiran nggak untuk ngambil kerikil? Kenapa? Harganya beda. Sekarang kalau kerikil 1 ton dengan batu intan 1 butir, ragu atau tetap memilih intan? Kenapa nggak ada pikiran ngambil 1 ton kerikil? Harganya nggak sebanding dengan satu butir intan. Jadi ini memang problemnya. Bagaimana kemudian kita mengasah ya untuk mau susah. Ya, yang tadi disampaikan ya mewakili koordinator itu. Itu nggak maunya kenapa Bapak Ibu? Kalau mau dicari ujung-ujungnya nggak mau susah. Betul. Ujung-ujungnya karena nggak mau susah, nggak mau repot, betul. Repot kan nantinya susah. Nah, jadi ini yang memang harus dikembangkan bahwa di dalam susah ada khairan katsira. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi ridha adalah keniscayaan hidup bagi siapapun yang selalu mensyukuri nikmat akal. Nah, kalau hati itu kan kesempatan kita ikhlas. Ikhlas itu menerima kenyataan pahit sebagai ladang amal berpahala melimpah. Dan mana yang pahala amal kita melimpah? Dalam senang atau dalam susah? Berarti kesempatan ikhlas itu ada pada saat kita ketemu senang atau ketemu susah? Ketemu susah. Jadi kalau ngurus yayasan ini banyak susahnya, berarti peluang ikhlasnya besar enggak? Besar. Kok cuma segini ya saya dapat? Berarti kemungkinan ikhlasnya besar enggak? Besar. Karena ikhlas itu ketika ketemu susah, bukan ketemu senang. Ya. Ini sebagai akhir ya. Ustazah. Merasa sudah jadi istri yang ikhlas belum? Oh belum, ya udah nggak jadi. Kenapa belum? Iya. Mana istri yang peluang ikhlasnya besar? Suaminya menyenangkan atau nyebelin? Nyebelin. Berarti istri yang beruntung itu istri yang suaminya nyenengin atau nyebelin? Karena punya peluang untuk ikhlas. Kalau nyenengin, iya, punya suami nyenengin, ibu ikhlas nggak? Punya istri menyenangkan, ikhlas Pak? Nah, karena itu, ini paling akhir, kaitannya dengan tadi,
ya, dengan mengajar, apa yang kemudian harus kita lakukan? Nah, yang kita bisa lakukan adalah ya kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, afala akunu abdan syakura. Ini kan pegangan Rasulullah. Ya, tidakkah aku ini hamba yang bersyukur? Maka ini kata kunci Ustazah, apapun aktivitas kita ya, membesarkan yayasan ini itu adalah tiada lain wujud syukur kepada Allah. Ya, jadi tidak punya hitung-hitungan apapun dalam mengajar selain ingin mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Matur nuwun Gusti panjenengan sampun maringi dalam akal hati. Saya ingin bersyukur. Saya memilih bersyukurnya saya dengan cara mengajar. Dan bersyukur dengan cara mengajar, apalagi Al-Quran itu pilihan terbaik. Ya, karena bersyukur itu bisa dengan berbagai macam cara. Nah, terus apa kriteria syukur terutama di dalam mengajar? Ada 3. Memahami bisa mengajar adalah rahmat Allah semata. Ya. Memahami bisa mengajar adalah rahmat Allah semata. Ya. Ini yang kemudian harus menjadi pegangan kita semua. Ya, saya bisa mengajar ini bukan karena saya lulusan apa, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, bukan karena saya solih. Bukan. Saya bisa mengajar ini semata-mata karena rahmat Allah. Ya. Maqamin amin. Ini ada karena apa? Rahmat Allah. Iya. Harus difahami ini rahmat Allah. DS ini ada juga bukan karena siapa-siapa, lebih karena rahmat Allah. Yang kedua, tidak mengharap apapun dari amal mengajar selain hanya rahmat Allah. Ya. Selain hanya mengharap rahmat Allah. Tapi boleh nggak kita ngajar santri biar santri bisa? Biar santri alim. Ya. Nasehatin santri, iya. Biar mereka nurut, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh memang. Salah nggak? Nggak. Tapi bisa jadi masalah. Apa masalahnya? Nasehatin santri. Sekali dinasehatin, nggak nurut. Nasehatin lagi, nggak nurut. Nasehatin lagi, nggak nurut. Tensinya naik nggak? Tapi kalau tujuannya biar saya dapat rahmat Allah. Biar saya dapat rahmat Allah. Sekali nasihatin santri, nggak nurut, kita dapat rahmat nggak? Dapat. Nah kalau belum nurut ya tinggal nasihatin lagi. Kok nggak nurut juga? Berarti kita dapat rahmat 2. Betul? 3 kali nggak nurut berarti dapat rahmatnya 3. Sampai nanti akan ada saat di mana santri itu kebuka karena kita ustaz-ustazah kaya dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu nanti akan tercurah kepada anak-anak santri, anak-anak didik, bahkan anak-anak kita sendiri. Ya, karena kita kaya dengan rahmat. Itu kuncinya. Tapi jujur ustaz-ustazah kalau kita ngajarin santri lebih suka langsung paham atau nggak langsung paham? Nah maka jangan lupa ini pokoknya saya ngajar bismillah agar saya dapat rahmat Allah. Agar saya dapat rahmat Allah. Dan yang terakhir, tidak menyimpulkan apapun dari hasil mengajar selain hanya rahmat Allah semata. Apapun hasilnya. Kalaulah santri jadi pinter, tidak perlu kemudian kita mengklaim itu karena saya yang ngajar. Tapi Adam sebagai guru, ini rahmat Allah. Bukan karena saya kok, beliau dapat rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membuat beliau pintar. Ya, yang membuat beliau bisa. Ya. Oh ini santri dulunya susah sekali diajar oleh guru-guru. Begitu saya ngajar, wah lancar. Saya nggak tahu kalau santri ini nggak saya ajar, nggak tahu jadi apa dia. Udah nggak dapat apa-apa dia mengajar. Termasuk kalau seandainya ngajar kok dapat apa Mi? Iya, dapat kain gitu.
Kita pahami sebagai apa? Ini rahmat Allah. Tidak kemudian, ini hasil saya ngajar nih. Lumayan ya, ngajar 1 jam ya. Saya dapat kain bagus begini. Ya udah, berarti ngajarnya cuma dapat kain. Kain itu ya rezeki dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dengan berpegang dan kembali semuanya kepada rahmat, Yayasan Maqamin Amin ini insya Allah nanti akan menjadi rahmat, tidak hanya untuk masyarakat Imogiri, tapi insya Allah rahmatan lil alamin. Demikian Ustazah, Umi mau melanjutkan? Saya kebetulan ini jam sebentar, baik. Ya, silakan Umi. Gini loh Abi, iya nggak sih Bi? Gimana sih kenapa guru ngaji gajinya kecil? Kenapa sih guru ngaji itu identik dengan ya seputar itu? Gimana Bi? Iya, karena Allah ingin menyiapkan balasan yang jauh lebih indah nanti di akhir. Apa teman-teman? Yang keras karena 3 kali. Dua. Yang membuat guru-guru bukan Quran iri ngelihat Ustazah. Jadi perjalanan kita masih panjang, nanti orang-orang iri dengan jalannya. Sekarang buat kita semua. Ternyata mau pergi, tapi kira-kira begitu saja. Nah kalau di DS, karena kita ngajarnya 1, bagaimana baca Quran ya, tadi dengan ini, materi ini, materi arti dan yang lain. Nah kita juga gimana nih? Ini setiap hari bagaimana? Jadi kita sudah terbiasa ya dengan komunikasi kita biasa, dengan lelah kita biasa. Nah dan betul seperti itu, sehingga untuk selanjutnya kajian-kajian yang diadakan oleh Bapak Afifah dan teman-temannya itu tidak sudah didengarkan, tapi didiskusikan, direnungkan. Mudah-mudahan nanti setelah berproses kita akan atur tangan menjadi orang terdepan dalam kebaikan. Jadi berproses, kita yang sabar, yang sabar, teman-teman juga bersabar. Jadi proses ini sangat sangat permukaan sekali belajar kita di pagi ini. Lanjut ya Ustaz ya. Baik. Abi boleh 1 ayam nih? Oh, boleh banget. Iya ini. Jadi problemnya adalah kita nggak mau susah. Iya. Makanya miskom, salah paham itu sebenarnya adalah karena tidak mau susah. Nah, terus apa yang harus kita bangun? Sederhana. Kalau semisal kita menghadapi kesusahan, langsung katakan nggak apa-apa. Sulit Abi. Sebentar, belum selesai. Sulit ya teman-teman. Ya, ini biar nggak sulit. Kalau kita dihina orang susah nggak? Susah. Maka segera katakan nggak apa-apa. Karena kita dihina orang, ya salah paham dengan orang yang membuat kita kayak dicuekin atau bagaimana, ya itu apa-apa atau nggak apa-apa? Kita kalau dihina orang apa-apa atau nggak apa-apa? Bikin kita susah kan? Apa-apa atau nggak apa-apa? Apa-apa. Kalau betul apa-apa, pertanyaannya apa-apanya apa? Ini benar. Kalau kita dihina orang dan kita merasa apa-apa, apa-apanya apa Ustaz? Apa-apanya? Sakit hati, dongkol. Wajar nggak? Nggak. Lah bayangkan kita dihina orang, terus kita dongkol, itu orang yang menghina kita jadi kasihan, nggak tega atau puas? Udah tahu puas kenapa dongkol? Berarti kalau kita dongkol sama aja dengan membuat dia puas. Dan bayangkan kita dihina, nggak apa-apa. Dihina, nggak apa-apa. Dihina lagi, nggak apa-apa. Dihina lagi, yang dongkol siapa? Maka ini rumusnya. Capek, nggak apa-apa. Lelah, nggak apa. Karena kalau kita capek, nggak apa-apa. Capek sendiri capek ngejar kita. Karena kalau dikasih capek kita bilangnya apa-apa. Itu lama-lama capek. Jadi capek enggak?
Iya. Jadi capek sendiri sampai kecapaian mencapaikan kita. Lelah sendiri sampai kelelahan melelahkan kita. Kenapa? Karena setiap kali kita lelah tidak apa-apa. Jadi kalau susah jawabannya nggak apa-apa. Salah paham? Nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus diselesaikan. Iya, apa ini yang menjadi salah pahamnya? Jadi yang nggak apa-apa itu adalah susahnya. Begitu Umi? Ya. Ditutup. Ya, ditutup sih. Tapi teman-teman gak bawa PR ya, insya Allah berproses ya teman-teman ya. Apa teman-teman? Berproses. Sebagaimana teman-teman dulu para ustazah mengajarkan surat Al-Fatihah. Murid langsung bisa nggak? Tidak. Jadi untuk paham ini butuh berproses. Jadi katakan coba, tidak ada kan murid saya yang bilang angel menerak itu, nggak ada kan? Adanya gimana? Datang lagi, ya kan? Datang lagi. Tidak sadar, tidak sadar. Jadi apa yang tadi kita dengarkan dari Abi, kita akan memprosesnya sehingga nanti akan mewarnai kehidupan kita jadi betul-betul menolong yang akan kita rasakan. Bisa? Abi, Latifah, lama nggak ini? Sebelum Abi juga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkaulah yang menghadirkan saudara-saudara kami dari Imogiri ini ya Allah. Kalau bukan izin dari-Mu, tidak akan mungkin beliau-beliau ini hadir di tempat kami ini. Sungguh ya Allah, ini kemuliaan bagi kami Engkau hadirkan saudara-saudara kami yang sangat peduli ya Allah dengan Al-Quran-Mu, yang mau berlelah-lelah dengan Quran-Mu ya Allah, yang terus tiada henti memperjuangkan Al-Quran-Mu, mengajarkannya kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, sungguh ini menjadi kemuliaan bagi kami. Karena itu, jadikan kehadiran beliau-beliau ini ya Rahman menjadi keberkahan bagi kami semua ya Allah. Keberkahan pula bagi tamu-tamu kami ini ya Allah. Kami hanya mohon kepadamu, balaslah segala kebaikan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang rela jauh-jauh dari Imogiri datang ke tempat ini. Berkahi perjalanan mereka ya Allah. Jadikan perjalanan mereka menjadi bukti betapa mereka sangat mencintai Al-Quran, sangat ingin menjadi ahli Quran, ingin dipilih menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah bersama Al-Quran. Ya Allah, sungguh tidak ada kemuliaan bagi kami kecuali dengan Al-Quran. Maka kami betul-betul mohon, jangan Engkau biarkan kami berpaling dari Al-Quran. Jangan Engkau biarkan kami menjauh dari Al-Quran. Jangan Engkau biarkan kami, ya Allah, menjadi hamba yang bosan dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran betul-betul menjadi kecintaan kami, menjadi kerinduan kami, menjadi sahabat kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran ada di dalam hati kami, dan jadikan hati kami ada di dalam Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi seindah-indah suara yang kami dengar. Jadikan Al-Quran menjadi seindah-indah kalam yang kami ucapkan. Jadikan pula Al-Quran, ya Allah, menjadi sebaik-baik tulisan yang kami tulis, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau lepaskan hidup kami dari Al-Quran. Jadikan hidup kami di sisa umur ini hidup yang selalu bersama Al-Quran, di jalan Al-Quran. Ya Allah, izinkan sisa umur ini habis bersama Al-Quran, ya Allah. Jadikan Al-Quran menjadi teman hidup kami. Jadikan pula Al-Quran menjadi teman hidup di kala sakaratul maut nanti, ya Allah. Izinkan kecintaan kami kepada Al-Quran menjadikan akhir hayat kami akhir hayat bersama Al-Quran. Kau izinkan di kala sakaratul maut nanti, ya Allah,
lidah ini basah dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mampukan kami di kala sakaratul maut nanti ya Allah membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi awal hidup kami, menjadi tengah hidup kami, menjadi akhir hidup kami. Jadikan pula Al-Quran ini ya Allah menjadi wasilah untuk menjadikan diri ini diri yang mulia di sisimu. Ya Allah, dengan segala rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, kami mohon kepadamu ya Allah, utuhkan kebersamaan saudara-saudara kami di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan mereka di akhirat nanti mulia. Dengan Engkau jadikan yayasan Maqamin Amin ini ya Allah tidak hanya menjadi tempat bertemunya mereka di dunia. Izinkan suatu hari nanti yayasan Maqamin Amin ini akan menjadi tempat bertemu bahkan berkumpulnya saudara-saudara kami ini di surga nanti ya Allah. Tempatkan mereka di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna abiduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka ya Allah bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Dari akan sugeng tindak. Salam ta'zim kami untuk Ustaz Suhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.